Hai, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Di video kali ini saya mau ngelanjutin kisah polisi bernama Daigo dalam menyelidiki sebuah desa yang dihuni sekelompok keluarga kanibal dalam serial Gannibal. Di video sebelumnya kita sudah ikuti alur episode 5. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung aja yuk kita simak alur cerita serial Gannibal episode 6. Di akhir episode 5 kita diperlihatkan Kanako menemui Daigo di rumahnya. Rupanya dia ingin menyampaikan kebenaran pada Daigo bahwa memang Gingoto lah yang membantu persalinannya. Gingoto telah mengambil bayinya dengan mengatakan bahwa bayi tersebut telah mati. Padahal sebelum Gingoto beranjak pergi, Kanako melihat tangan bayinya bergerak. Namun Gingoto membawa bayi Kanako dengan tersenyum tanpa menghiraukan teriakannya. Kanako mengaku berusaha melupakannya, namun tidak bisa. Setelah itu Daigo mendapat telepon dari Yuki yang memberitahukan bahwa Pak Sabu sedang menunggunya di rumah. Sesampainya di rumah, Daigo langsung diinterogasi oleh Pak Sabu dan para warga. Tak hanya itu, Daigo juga dijambak kayak emak-emak oleh Pak Jin karena telah menyelidiki desanya. Namun Daigo berhasil membanting dan mengunci leher Pak Jin. Di situ Daigo terpaksa berkata jujur bahwa dia sedang menyelidiki mengapa warga desa Kuge setakut itu dengan keluarga Goto. Setelah mendapat jawaban dari Daigo, mereka semua pun pergi. Ternyata Pak Jin kemudian mendatangi Keisuke dan kerabatnya untuk memberitahukan kejadian itu. Pak Jin mengusulkan agar lebih baik Daigo dibunuh saja karena sudah membahayakan kehidupan mereka. Esok harinya Keisuke mendatangi Daigo dan mengajaknya untuk berburu. Tanpa berpikir aneh-aneh, Daigo langsung saja mengikuti Keisuke. Akan tetapi sesampainya di hutan, Keisuke langsung mengintimidasi Daigo. Mengapa dia menyelidiki keluarganya? Daigo mengaku karena dia penasaran dengan reaksi warga terhadap keluarga Goto. Daigo juga menduga mungkin saja ada hal lain yang tidak boleh dia ketahui. Dengan menodongkan senapannya pada Daigo, Keisuke lalu berkata bahwa dia akan melakukan apa saja demi keluarga Goto. Tapi bukan untuk menembaknya. Dia melepaskan pelurunya ke arah rusa kecil yang ada di belakang Daigo. Sementara itu tanpa sepengetahuan Daigo dan Keisuke, di balik pohon bersembunyi Makoto yang sedang mengawasi mereka. Setelah tahu bahwa Keisuke tak membunuh Daigo, Makoto langsung melaporkannya pada Mutsumo. Mutsumo pun memaklumi karena Keisuke akan menjadi kepala di keluarganya. Untuk itu kerabatnya yang lainlah yang harus mengurus tentang bunuh-membunuh. Ketika pulang, Daigo mendapati anak istrinya tidak berada di rumah. Dia lalu membuka kulkas yang di dalamnya ada kue ulang tahun. Daigo baru menyadari bahwa hari itu Mashiro sedang berulang tahun. Dia lalu menelepon Yuki yang ternyata sedang mencari Mashiro yang tak dia ketahui keberadaannya. Mendengar hal itu, Daigo juga langsung cepat-cepat mencari Mashiro. Yuki lalu mendatangi rumah Pak Sabu. Siapa tahu Mashiro ada di sana. Karena tidak ada di sana, Pak Sabu lalu berinisiatif untuk meminta bantuan warga dalam mencari Mashiro. Kebetulan saat itu Kanako juga melihat kedatangan Yuki di rumahnya. Akan tetapi bukannya berterima kasih pada Pak Sabu dan warga, Daigo malah menuduh mereka telah berpura-pura tidak tahu. Pak Sabu pun membela diri dengan menyalahkan Daigo yang telah meninggalkan keluarganya berburu. Nah, dari situ Daigo curiga, kenapa Pak Sabu bisa tahu Daigo berburu? Padahal tidak ada yang memberitahunya, termasuk Yuki. Daigo juga mengancam, jika sampai Mashiro diculik dan mereka terlibat, Daigo tidak segan-segan akan menghabisi mereka. Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, ternyata Mashiro sedang asyik bermain di sungai dengan temannya yang bernama Tomoki. Untung saja mereka berhasil ditemukan oleh Kanako. Kanako lalu menghubungi Yuki dan memberitahukan keberadaan Mashiro. Daigo pun jadi malu dengan kata-kata yang dia lontarkan pada warga yang telah membantunya mencari Mashiro. Pak Sabu juga dapat membaca gelagat Daigo yang akhir-akhir ini mengingatkannya pada mendiang Osama Kano. Sedangkan Yuki kemudian menjemput Mashiro dan membawanya pulang. Esok harinya Daigo menemui Dr. Nakamura di suatu tempat.
Dokter itu mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki sebuah penyakit atas permintaan Osama Kano yang berawal saat Osama Kano membawa Gingoto ke rumah sakit tempat dokter itu bekerja. Waktu itu kondisi Gingoto sangatlah buruk dan tak bisa berjalan sendiri karena lengan dan kakinya gemetar. Nenek tua itu juga terus tertawa seperti orang sinting. Saat diselidiki, gejalanya sangat mirip dengan sebuah penyakit yang bernama Kuru, yaitu penyakit endemis di antara suku Fore di Papua Nugini yang disebabkan oleh kebudayaan mereka dengan memakan mayat sebagai bagian dari upacara pemakaman. Kemungkinan juga dilakukan oleh Gingoto saat ini. Penyakit itu juga disebut penyakit tertawa karena pengidapnya tertawa seolah-olah gila. Sebenarnya pertikaian Osama Kano dengan penduduk desa terjadi setelah dia membawa Gingoto ke rumah sakit. Dokter itu juga menyebutkan bahwa dia mulai mengecek rekam medis para penduduk dan dia menemukan pasien dengan gejala yang sama dari desa Kuge. Dia menunjukkan rekam medis seorang anak berusia 6 tahun yang dibuat pada tahun 1951 pada Daigo. Anak tersebut juga tidak memiliki surat kelahiran. Andai masih hidup, anak itu sekarang sudah berusia 75 tahun. Daigo langsung yakin bahwa anak itu adalah kakek tua yang mencelakainya beberapa waktu yang lalu. Dokter itu sedikit tidak percaya karena penyakit Kuru sangatlah fatal. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika anak itu masih hidup, penyakit itu adalah varian baru. Malamnya Pak Sabu dan para warga melakukan latihan terakhir sebelum festival dimulai. Dengan membakar orang-orangan dari jerami, mereka menari memutari jerami yang dibakar tersebut. Daigo yang bersama Kamiyama di sana dijelaskan bahwa boneka jerami itu disebut dengan Kuge. Pada saat festival, 7 boneka dibakar secara bersamaan sebagai bagian dari ritual suci. Dahulu kala manusialah yang digunakan sebagai persembahan dalam festival. Seiring berjalannya waktu, festival itu pun berubah seperti sekarang. Selanjutnya Keisuke membawa Yosuke memasuki sebuah goa yang gelap dengan menenteng sebuah kotak. Selain itu, di dalam goa tersebut juga terdapat sebuah pintu jeruji besi. Anehnya lagi, sebelum membuka pintu itu, mereka menutup kepala mereka terlebih dahulu dengan sebuah kain. Dan akhirnya pemandangan miris pun muncul di depan mata. Rupanya gua tersebut adalah tempat keluarga Goto memenjarakan anak-anak yang mereka culik dari ibunya ketika lahir dan dibesarkan di sana untuk digunakan sebagai tumbal festival. Di sana Keisuke berpesan pada adiknya untuk melanjutkan tugasnya untuk memberi makan anak-anak tersebut. Tragisnya lagi, Yosuke harus melihat anak-anak itu makan hanya menggunakan mulutnya layaknya seekor binatang. Sementara itu Daigo memutuskan untuk membawa keluarganya pergi dari desa tersebut. Malam itu juga mereka segera bersiap-siap. Sebelum pergi, Daigo berhasil menemukan GPS pelacak yang dipasang keluarga Goto di bawah mobilnya karena mereka tidak ingin Daigo mengetahui sesuatu. Setelah itu mereka pun berangkat. Di perjalanan Daigo menyadari bahwa ada sebuah mobil yang mengikuti dirinya. Dan benar saja, ketika dia melaju dengan kencang, mobil itu terus mengejarnya sehingga adegan kejar-kejaran pun terjadi. Tetapi mobil penguntit itu akhirnya terjungkal setelah menghindari mobil lain yang muncul dari arah berlawanan. Setelah sampai di sebuah parkiran, datanglah seorang pria rekan Daigo yang bernama Yamabushi. Pria itu jugalah yang telah membuat mobil penguntit Daigo terjungkal. Daigo sengaja meminta bantuan Yamabushi untuk menjaga Yuki dan Mashiro sementara waktu. Sedangkan dia sendiri akan kembali ke desa Kuge untuk menyelesaikan penyelidikannya. Awalnya Yuki keberatan jika Daigo harus kembali ke sana. Namun setelah Daigo menjelaskan bahwa dia harus menyelamatkan seorang anak yang akan menjadi korban festival desa Kuge. Dan kemungkinan besar anak tersebut adalah anak dari Kanako. Yuki akhirnya membiarkan Daigo pergi dengan syarat dia harus kembali. Sementara itu di goa, Yosuke mencoba membersihkan anak yang akan ditumbalkan pada festival ini. Sedangkan Mutsumo yang bersama Keisuke meragukan Yosuke akan sanggup menggantikan kakaknya.
Dia khawatir akan ada pengkhianat di dalam keluarganya, mengingat Yosuke dulunya sangat dekat dengan Osama Kano. Keesokan harinya segala persiapan perayaan festival mulai dilakukan. Tiba-tiba Keisuke mendapat telepon dari Sumire yang mengaku telah hamil anak dari Keisuke. Belum sempat berkata apapun, Keisuke sudah dipanggil Mutsumo. Mereka bersiap-siap untuk melakukan pemotretan keluarga sebelum festival dimulai. Di sana seolah-olah Gingoto kembali hidup. Di hadapan anak cucunya, Gingoto mengatakan bahwa yang dia anggap sebagai manusia adalah orang-orang yang ada di hadapannya. Pada festival 16 tahun yang lalu, ada salah satu keluarga Goto yang merasa berbeda, dan Gingoto menganggapnya lebih rendah dari binatang ternak. Gingoto berpesan agar keluarganya tidak hidup dengan cara individualisme karena sangat membahayakan keluarganya. Kalau tidak, berarti mereka lebih memilih mati. Setelah itu Yosuke kembali menemui bocah malang di goa. Kali ini dia memberanikan diri untuk membuka penutup kepalanya dan mengajak bocah tersebut mengobrol. Terlihat jelas Yosuke begitu menyayangi bocah tersebut. Sementara itu, Daigo yang mengintai keluarga Goto dari hutan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Mutsumo di belakangnya. Daigo berusaha menghajar Mutsumo, namun pria berjenggot itu terlalu kuat dan membanting Daigo. Daigo lalu berkata bahwa dia mendapat telepon yang memberitahunya akan ada seorang anak yang akan dibunuh pada hari festival tahun ini. Belum selesai berbicara, Mutsumo kembali menghajar Daigo sambil menanyakan siapa penelepon tersebut. Daigo terus berusaha melawan, tapi rupanya Mutsumo sangat begitu kuat dan kebal hantaman sehingga Daigo terluka parah. Dengan wajah yang bonyok, Daigo lalu mengatakan bahwa dia yakin penelepon itu adalah orang yang dekat dengan keluarga Goto. Dengan amarah yang membara, Mutsumo menghantam wajah Daigo dan episode 6 pun berakhir.